Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Sudah mungkin 2 minggu terakhir ya. Kemarin itu bikin video. Nah, sekarang kita coba. Kemarin itu ada request ya, request dari teman-teman kita dari YouTube juga. Bagaimana kalau misalnya gini ya, ada kasus timbunan, terus di atasnya tuh dipadatkan dengan menggunakan compact atau roller gitu kan. Namun di bawahnya itu sekitar ya katakanlah 1 sampai 2 meter di bawah permukaan tanah asli atau subbase ya namanya itu ada pipa. Itu cara modelinnya gimana gitu kan. Nah, dari situ muncullah inspirasi. Ini terima kasih nih tuh teman kita ya yang sudah memberi inspirasi. Kira-kira tuh kalau misalnya saya modelkan tuh jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini nih. Nah, diketahui ya di sebuah tanah ya. Diketahui muka air tanah terletak 4 meter dari permukaan tanah asli. Nah, ini misalnya seperti ini. Warna biru itu terdapat pipa still existing ya pada kedalaman 2 meter. Nih, ini yang kecil ini, kedalaman 2 meter, kemudian diameternya kurang lebih 1 meter. Nah, kebetulan di atasnya ini juga akan dilakukan penimbunan gitu. Akan dilakukan penimbunan. Ya, ini total tinggi timbunan itu adalah setinggi kurang lebih 5 meter gitu kan. Tapi di sini disimulasikan dalam model yang ini adalah timbunannya tuh kita asumsinya per meter gitu kan. Per meter padetin gitu. Nah, ini kan dalam simulasi Plaxisnya ya atau di softwarenya ya. Tapi kalau misalnya di aktual di lapangan tuh itu terlalu tebal kalau 1 meter itu. Itu paling tidak kan kalau misalnya mau pemadatan itu kan biasanya spek itu mengatakan per 30 cm lus itu langsung dipadatkan gitu. Supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi gitu. Jadi kira-kira ini bertahap sampai 5 meter. Jadi untuk mempercepat ya, untuk mempercepat simulasi, ya udah 5 meter itu sekali timbun 1 meter tapi di compact gitu. Nah, di sini asumsinya kemarin itu dengan berat kompaktor ya. Kompaktor itu kira-kira tuh kemarin tuh tak lihat seperti ini. Menggunakan vibro roller ya. Ya, kita asumsinya di sini dimensinya 2 kali 3 meter dengan beban berat berat total itu kira-kira 10 ton. Nah, jadi di sini kita ubah jadi beban merata ya, 10 ton gitu kan. Jadi kalau misalnya diubah menjadi beban merata kira-kira 10 ton dibagi 6 gitu kan kira-kira. Jadi dapatnya sekitar 17 kilo pascal ya, beban merata. Nah, beban merata itu ya kita taruh di sini. Ini beban meratanya ya. Jadi masing-masing tahapan itu ada beban merata. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di fullkan di sini beban merata juga nggak apa-apa, ya kan? Cuman kalau misalnya kalau saya asumsikan ya ini pas misalnya di posisi di atasnya pipa persis gitu kan. Sehingga nanti beban itu beban maksimum yang terjadi gitu kan. Tapi kalau misalnya mau lebih konservatif lagi ya udah sepanjang ini dikasih beban merata. Jadi maksudnya maksudnya pembebanan ini adalah ceritanya begini. Jadi ketika dia masih subbase ya, lapisan dasar tanah asli itu subbase, dia itu dipadatkan dulu, digiling gitu kan, di roller gitu kan. Nah, ini bebannya. Kemudian kalau misalnya udah naik 1 meter, maka beban yang ini akan di-off-kan. Naik jadi beban yang ini. Jadi ditimbun ke 1 meter, kemudian beban beban rollernya adalah yang ini. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah untuk posisi proses penimbunannya. Kalau lapisan tanahnya ya biasa lah ya, kurang kurang lebih di sini ada tiga, clay, sandy clay, dan sandy clay lagi. Tapi dengan nilai NSPT yang berbeda-beda. Kira-kira parameter seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan Andrin C, di mana Andrin C itu adalah semua parameter yang kita gunakan, baik dari C, P, nilai modulus elastisitas, dan Poisson ratio itu kita menggunakan parameter efektif, gitu ya. Dan ini sifatnya Andrin ya, Andrin C, semua parameter total. Nah, kalau kalau misalnya teman-teman ingin melakukan analisa yang lebih, mungkin lebih baik lagi ya, lebih baik lagi itu dia menggunakan ini, Andrin A kalau bisa. Jadi nanti kita bisa menghitung konsolidasinya itu lebih inilah, lebih oke lah ya. Jadi ada exploratory pressure-nya di situ muncul. Jadi kira-kira nilainya tuh 10%-nya lah ya. 10%-nya dari nilai C asli, kemudian di sini nanti ada nilai P-nya, dan ini kira-kira 2/3 dari nilai EU. Kalau untuk parameter efektif ya. Tapi sekarang kita ngomongin nanti parameter total dulu. Gitu. Nanti kalau parameter efektif, nah tinggal teman-teman ganti aja. Mana gitu. Nah, kemudian parameter pipanya kira-kira begini ya. Ini outer diameter itu 1 meter, kemudian inner diameternya kurang lebih 0,98, ketebalannya kurang lebih 9 mili ya kayak gini ya. 9 mili. Kemudian kita cari nilai EAE-nya, kurang lebih modulus inersianya inersianya kurang lebih rumusnya kayak gini lah kira-kira ya.
Jadi nanti parameter EA, EI ini yang akan kita masukkan dan Poisson ratio. Cuma di sini nanti ada berat per meternya kita belum tahu nih. Nanti kita misalnya berat per meternya adalah 10 kilonewton atau kira-kira 1 ton per meter gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu soalnya. Kira-kira gitu deskripsinya. Nah, ini kemudian pertanyaannya adalah berapakah penurunan tanah maksimum yang terjadi dalam suatu sistem timbunan ini? Terutama nanti yang mau kita tinjau adalah pipa ini tuh turunnya berapa gitu. Per penimbunan itu nanti turunnya berapa? Ujung-ujung nanti totalnya berapa? Atau jangan-jangan nanti pas timbunan ini, timbunan belum selesai, jangan-jangan baru timbunan sampai 4 udah nggak nyampe, nggak bisa, udah fail gitu kan. Nah, itu apakah nanti seperti itu atau enggak gitu kan. Berapakah safety factor untuk sistem timbunan di atas? Ya, nanti kita coba buat safety factor untuk masing-masing tahapan gitu ya. Timbunan satu safety factor berapa, timbunan 2 safety factor berapa, sampai selesai safety factor berapa. Kira-kira begitu. Kemudian berapa deformasi terjadi pada pipa? Nah, ini nanti dia penurunannya itu berapa tuh di sini. Pipa ini tuh. Penurunannya kira-kira berapa. Kemudian tentukan besar gaya-gaya dalam yang terjadi pada pipa. Jadi pipa itu nanti karena ini kita dimodelkan sebagai plat ya. Nanti dimodelkan sebagai plat, di situ nanti bisa keluar muncul gaya-gaya dalamnya. Aksial, shear, dan moment. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kira-kira soalnya begini ya teman-teman ya. Silakan mungkin kalau misalnya mau di screenshot dulu, screenshot. Oke, kalau misalnya sudah, coba kita mulai ya. Kita mulai saja seperti biasa. Jangan lupa kalau untuk mempercepat ya, ini nanti coba di save as dalam bentuk DXF ya. Nanti baru kita panggil nanti di posisi softwarenya. Oke. Oke. Oke, start new project. Kita tarik di sini ya, kita start new project. Kita misalnya timbunan pipa ya. Timbunan dan pipa 2. Seperti itu. Kemudian seperti ini kita model, kita okekan saja ya. Kita okekan saja. Yang paling penting kan di sini adalah satuannya ya. Satuannya jangan sampai salah. Ini nanti kita menyesuaikan saja. Kalau sudah kita oke, kita ini di sini ya. Langsung kita panggil, kita klik structure, ini import geometri. Kemudian saya sudah nyimpan tadi. Ya. Ini karena tadi di cat-nya itu saya menyimpan dalam bentuk milimeter gambarnya, sehingga di sini harus dikali 1000. Oke, kali 1000. Kalau sudah kita klik OK. Ya kan? Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah merupakan garis-garis bantu ya. Nah, yang tidak pakai bisa kita delete. Misalnya seperti ini. Select select point. Select point. Ini akan mendelete semua poin ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini. Ini. Nggak perlu. Nah, ini kalau sudah ini harus setelah ini ya satu-satu. Kalau misalnya memang nggak mau seperti ini ya, kalau di posisi cat-nya tadi sebelum di save as itu harus bersih dulu ya. Kalau nggak ya gini belepetan kemana-mana. Oke. Nah ini bisa kita delete aja. Nanti yang mau kita pakai adalah titiknya ini ya. Titik ini nih. Sebagai batas untuk pembebanan. Ininya nggak apa-apa kita delete aja. Nah kira-kira begitu ya. Ini kita oke juga delete aja. Nah ini udah. Kalau misalnya sudah seperti itu, kita bikin poligon ya. Seperti biasa. Poligon seperti ini. Kalau bisa searah ya. Biar lebih tertib aja gambarnya. Ini juga seperti ini. Oke. Nah kalau ini udah, nanti timbunannya kita per layer ya bikinnya ya. Kalau misalnya mau langsung sekalian berbentuk apa tuh?
kayak gitu limas ya, itu bisa. Terus nanti di slice aja, dipotong, itu juga bisa. Kalau mau satu-satu gini juga bisa. Ini tujuannya apa? Untuk supaya nanti pas posisi state construction itu bisa di on off kan per layer. Jadi dari awal itu sudah direncanakan dulu ya. Oke. Nah, sudah, kalau ini sudah, berarti kita sekarang bikin beban ya. Di oke ini. Ini create line load seperti ini ke sini. Ini yang satu, satu, lapisan dua, lapisan tiga, lapisan empat, lapisan lima. Oke, tadi besarnya kurang lebih berapa tadi itu? Tadi besarnya ini ya, kurang lebih 17 kilopascal ya. Saya coba geser aja dulu nih. Jadi besarnya kira-kira 17 kilopascal, kita bisa ganti, kita klik ini minus 17 ya. Biar gampang kita copy saja, terus enter. Ini juga, ini, terus enter, enter, enter. Oke, kalau seperti ini berarti sudah jadi ya. Jadi pemodelan pemodelan sementara sudah jadi. Nah, sekarang kita masukkan properties untuk tanah ya. Oke, kita klik ini solid interface, kemudian new, kita klik nomor satu itu tadi itu clay. Clay. Nah, di sini more kolom. Nah, di sini kita menggunakan Android C aja ya. Nah, ini kan ada pilihannya masing-masing nih. Android A itu apa, Android B apa, Android C itu apa. Nah, gitu kan. Nanti kalau misalnya ini tinggal, kalau Android C itu setahu saya itu tidak bisa menghitung excess for water pressure ya. Ya bisa gitu. Jadi ini kan untuk coba ya. Oke lah, kita Android C dulu. Jadi ini gamma yang dimasukkan nilainya gamma ansat ya. Satu aja nilainya 15,5 gitu. Ini initial, kemudian ini mechanical tadi itu 10 10 0 50. Kemudian ini kita masukkan 0,3. Kemudian SU-nya ya, cuman SU di sini adanya karena dia pakai C 40,2 gitu ya. Groundwater, kemudian thermal interface. Nah, ini interface ini, dia interface ini untuk pertemuan dengan struktur ya. Karena di sini ada pipa, coba kita masukkan manual. Kalau rigid itu artinya berarti pertemuan antara pipa dengan tanah itu ya sama kekuatannya. Tapi kalau misalnya kita bikin manual, misalnya kan 0,85 misalnya gitu. Jadi nanti shear strength pertemuan antara eh, itu apa? Pipa besi dengan tanah itu dia akan sebesar 0,85 dari nilai aslinya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita copy aja ya. Copy. Kemudian ini sekarang nomor 2 tadi. Nomor 2. Sandy Clay. Sandy Clay. Oke. Kemudian ini tetap Android C, ini 15,5. Mechanical ini tadi tuh di angka 18,425. 0,3, SU-nya adalah 73,7. Oke. Ini thermal interface kita bikin sama, oke. Kemudian kalau misalnya udah, kita copy lagi. Kemudian itu nomor 3, Sandy Clay. Sandy Clay ini pakai Android C ini sama. Kemudian ini mechanical ada di 43,550. 0,3, kemudian nilai SU-nya adalah 174,2 ya. Dan ini thermal interface kita bikin sama 0,5. Nah, sekarang kita masukkan untuk tanah timbunan. Warnanya kita ganti dulu agak ngejreng sedikit. Oke. Ini drain ya, karena di sini ngomongnya tadi itu sand. Tanah timbunan ya. Jadi itu dominannya dia tuh sand atau granular material, kita gunakan sini adalah drain. Kalau drain itu berarti ada C, ada P-nya nanti. Dan ada gamma ansat dan sat. Ya, 17-18 ya. Ini 17, ini 18, ini default. Kemudian mechanical RF-nya itu adalah 10.000.
Kemudian ini 0,3. Kalau misalnya memang ini ragu dengan posisi ini nanti bisa dilihat ya korelasinya lagi. Kemudian ini untuk nilai C karena kalau kita isi 0 itu biasanya tuh langsung runtuh itu nanti. Jadi bare plastis itu nggak bisa nanti seolah-olah tuh kayak material tuh ada tensionnya kan. Sedangkan kalau pasir kan nggak bisa dinahan tension kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita isi di sini ada nilai sedikit C lah. Berapa? Mungkin 3 atau 4 gitu nggak masalah kali ya. Misalnya 3 gitu kan. Tapi jangan gede-gede. Satu lah minimal tuh sebenarnya bisa. Kemudian di sini 35 ya. Oke. Kemudian karena di sini interface ya kita samakan interface-nya tadi 0,85 misal. Oke. Nah, ini sudah ya untuk tanah ya. Kemudian kita masuk lagi untuk plat ya, plat baja ya tadi. Plat baja, kita klik sini pipa besi. Pipa besi. Ini elastik kita W-nya gitu, W saya kurang tahu ya, W-nya berapa itu. Biasanya lihat di manufakturnya itu biasanya ada. Jadi berat per meternya itu berapa? Ya, kita taruhlah 10 kilonewton ya. Atau 1 ton per meter gitu kan karena besar gitu kan. Atau ya 5 juga boleh, 10 boleh. Terserah nanti itu harus dilihat di manufakturnya tuh atau dihitung sendiri manual gitu kan. Itu bisa. Nah, kemudian untuk mechanical-nya kemudian ini nilai EA kebetulan saya udah ada tadi. Nilai EA itu ada di 88 apa 8.800 berapa ini? Ya, sesuai dengan yang tadi lah ya. Segini. Kemudian nilai EI ada di ini. Kemudian Poisson ratio itu ada di 0,1 lah ya. Anggap ya. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal drag masing-masing ya. Solid interface ini kan clay di sini. Kemudian sandy clay tinggal drag seperti ini nih. Ini seperti ini. Kemudian ini untuk tanah timbunan kita drag aja seperti ini kan. Lebih cepat. Atau dengan cara klik kanan juga bisa. Nah, ini kita sudah mendefinisikan semuanya ya, kecuali sekarang plat. Nah, pipa. Nah, pipa kita modelkan dengan menggunakan ini, dengan create tunnel. Jadi kita seolah-olah itu dia tunnel. Biasanya kalau yang nggak asing itu adalah tunnel untuk TBM ya, tunnel boring mesin yang untuk bikin terowongan MRT di Jakarta itu, biasanya dia menggunakan tunnel pemodelannya itu. Nah, karena ini pipa ya nggak apa-apa. Kan dia inputnya kan nanti dia posisinya ada di plat ya material modulus elastisitas platnya ya tergantung itu tadi ya nilai EAI-nya itu dia mendefinisikannya sebagai itu. Saya kira demikian. Tapi kalau misalnya nanti dia ada TBM atau tunnel boring mesin itu biasanya nanti ada loss-nya itu. Jadi kan prosesnya kalau TBM itu kan dia dibor pakai mesin itu. Kemudian tuh ada nanti ada celah antara permukaan tanah sama permukaan lining itu nanti ada gap itu. Nah, gapnya itu diisi dengan growting. Nah, itu nanti ada persentase yang seolah-olah tuh kayak materialnya hilang gitu. Yang walaupun sudah di growting gitu ya, ada loss berapa persen gitu kira-kira. Tapi kalau pipa ini kan asumsinya enggak, dia langsung ketemu tanah ya. Jadi kita enggak itu. Kita klik ini, create tunnel, langsung klik di sini. Nah, ini kita free, kita bikin circular ya, artinya bulat. Define wall tunnel. Ini nanti ada masukin properties, oke, bukan segmen. Ini. Nah, ini radius ya. Radius itu berarti kan radius ya. Berarti radiusnya kan 0,5 kan kalau misalnya diameter 1 meter. Nah, kita bikin 0,5 ini. Oke, enter. Yang ini juga berarti ini sama kan sudah radiusnya 0,5 ya. Eh, kemudian oke, star angle ini kita lewatin aja. Kemudian ini enggak, ini properties. Ini bisa diklik kanan. Ini kan create kan. Kita definisikan tadi plat ya, create plat ini. Nah, ini kita definisikan sebagai plat. Oke. Nah, kita klik lagi, ini material kan belum di-assign ya. Kita assign di sini tadi pipa besi. Oke, ini untuk sebelah kiri. Sekarang untuk sebelah kanan ini kan belum di-assign. Nah, ini pipa besi. Kalau dia warnanya udah berubah dari warna biru pucat menjadi biru terang, nah itu kemungkinan sudah masuk gitu. Oke. Kalau sudah kita klik generate. Oke. Generate dan close.
Nah, ini artinya ini agak sedikit melenceng ini. Anggapnya lah ini 2 meter lah ya. Anggap ya. Ini ternyata dia kalau misalnya tadi ngeklik di sini itu adalah bottomnya ternyata. Jadi agak meleset ke atas gitu. Harusnya kalau misalnya mau di sini tadi kliknya di bottom ini tuh ke sono dia berarti. Oke lah. Ini berarti nanti jaraknya jadi kurang lebih ini nggak nyampe 2 meter nih berarti kan. Kira-kira 1,5 meter kira-kira. Itu oke lah, nggak masalah. Oke, kalau sudah seperti itu, oke, kita klik ini. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti kemudian langsung kita mesh. Kita mesh, kita generate mesh, langsung kita masuk ke yang fine aja ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Nah, ini meshnya kira-kira begini ya bentuknya ya. Nah, ini meshnya. Kalau udah kita klik close, kemudian kita flow condition. Tadi muka air tanahnya ada di sini ya. Sini kira-kira tadi. Kalau sudah seperti itu, oke. Kalau sudah kita masuk ke state construction. Nah, initial condition. Ini tergantung nih. Kalau misalnya initial kita bilangnya itu posisi tanahnya awalnya seperti ini, hanya ada tanah seperti ini kok jadi banyak begini. Mungkin ada yang salah ya. Kita coba balik lagi ya. Ini kayaknya ada yang kurang yes nih. Kita lihat aja nih. Oke, kalau sudah kayak gini coba. Oke, kita close. Flow condition sama. Kemudian state construction. Nah, ini kalau misalnya tadi itu misal ya, kondisi aslinya misalnya sudah seperti ini, berarti ini kan kosong ya. Tapi kalau misalnya kondisi aslinya misalnya belum dibangun sama sekali, ya ini harusnya aktif. Nah, seperti ini ya. Kayak gini dulu kan, baru nanti dipasang. Nah, tapi kalau misalnya kondisi pipa existing sudah terpasang, ya nanti kondisinya jadi langsung bolong begini ya. Nah, saya juga belum tahu kalau misalnya posisi sini itu bisa dikasih gaya atau enggak ya dari dalam ya. Tuh, kira gitu. Nah, karena initial condition-nya itu kan kita seperti ini ya. Jadi cuma ada tanah asli, permukaan air, kemudian sudah pipa tertanam gitu kan. Kita klik aktif untuk pipanya. Gitu ya. Kemudian ini fase initial condition-nya adalah seperti ini. Kemudian nanti fase selanjutnya adalah reset displacement ya. Ini kita klik seperti ini. Apa gunanya reset displacement? Nah, gunanya adalah kita tidak menginginkan penurunan-penurunan yang dari dulu sampai per hari ini gitu. Ketika yang mau kita tinjau, waktu kita tinjau, kita mau nggak peduli penurunan-penurunan zaman dulu itu kita nggak peduli. Nggak mau kita perhitungkan dalam kalkulasi ini. Makanya semua perhitungan pada saat initial condition harus kita kembalikan ke nol. Di sini tandanya apa? Dicentang nih ya. Ininya dicentang. Oke, kalau sudah kita klik OK. Seperti ini kan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah eh, pemadatan sub apa namanya? Kalau lapisan paling bawah itu namanya apa? Sub base ya. Pemadatan sub base. Nah, pemadatan subbase itu apa? Pemadatan subbase itu yaitu tadi kalau misalnya ada roller gitu kan. Nah, ini kita klik OK. Pada posisi ini maka pembebanan yang pertama ini kita klik aktif ya. Karena belum ada timbunan kan. Nah, sekarang kita coba dulu untuk running untuk kondisi yang ini tuh oke nggak? Kadang-kadang tuh dia. Nah, ini kita select point yang mau kita tinjau itu. Nah, nah ini kita select point di posisi inilah ya kira-kira ya. Kalau mau ditinjau di sini atau di sini juga dua lah, dua juga apa-apa. Oke, kalau klik oke ya. Nah, kita coba running dulu. Mau nggak dia? Oke, mau ya.
Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut sekarang adalah timbunan pertama gitu ya. Timbunan satu ya. Timbunan satu ditambah roller. Oke. Kemudian kita klik OK. Timbunan satu ini kita aktifkan. Beban yang pertama itu kita matikan. Kemudian beban yang di atas lapisan pertama kita aktifkan ya. Jadi kira-kira begini. Jadi yang warna abu-abu ini artinya dia tidak aktif, tidak ikut dalam perhitungan. Yang aktif adalah yang berwarna ya. Nah, kemudian kita tahap selanjutnya itu kita klik untuk safety factor timbunan pertama nih dan roller SF1. Ingat ini mulai dari timbunan pertama ya. Kemudian ini ganti dengan safety. Kalau sudah klik OK. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk timbunan 2 plus roller. Timbunan 2 plus roller. Nah, ini mulainya jangan SF1, nanti hasilnya berantakan. Yang mau kita tahu adalah setelah timbunan pertama, kalau misalnya di timbunan kedua tuh jadinya gimana. Makanya di sini mulainya dari timbunan 1 per roller. Gitu ya. Jangan memulainya dari posisi safety karena di situ kan nanti ada safety jadi nggak biasanya tuh tampilannya tuh atau deformasinya tuh nggak masuk akal itu nanti. Oke. Kalau klik OK. Nah, klik OK berarti ini apa nih? Timbunan 2 per roller. Berarti ini kita aktifkan timbunan 2, bebannya yang ini kita matikan, kemudian beban yang di atasnya timbunan 2 kita aktifkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini oke. Kemudian kita SF2. SF2 pin oke. Tinggal ke safety. Kalau udah klik oke. Nah, sekarang kita masuk ke timbunan ke 3 ya. Timbunan 3. Timbunan 3 plus roller. Timbunan 3 roller mulainya dari timbunan 2. Oke. Klik OK. Ini timbunan 3, klik aktif. Beban yang ini dimatikan dulu. Beban di atas timbunan 3 diaktifkan. Oke. Kemudian kita masuk ke timbunan ke safety factor dulu. SF3-nya belum. SF3 dari mulai ini 3, kemudian di safety. Klik OK. Oke. Kemudian kita masuk ke timbunan 4. Timbunan 4 tambah roller. Mulainya dari timbunan 3. Klik OK. Klik OK ini aktif. Oh, tadi ini timbunan 3 ini diaktif nggak bebannya? Oh, bebannya nggak belum aktif nih, ketinggalan. Nah, ini beban untuk timbunan 3 ya. Ini timbunan 4, ada safety faktornya. SF4. SF4 dari sini ini masuk ke safety. Kemudian OK. Kemudian kita masuk ke timbunan 5. Mulai dari timbunan 4. Oke. Ini diaktifkan. Ini dimatikan. Bebannya di atas diaktifkan. Oke. Nah, tinggal terakhir safety factor. SF5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pemodelannya itu kita sudah selesai ya. Untuk tahapan state construction bisa kita lihat di sebelah kiri ini. Kira-kira begini. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat nih, kita lihat di sini, kemudian tahapannya ada ini, dan ini. Nah, nanti kita cek ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, ini. Kalau misalnya ini timbunan ini bisa aja kalau misalnya mau diganti ya berapa hari gitu kan. Ini state construction-nya itu plastik. State construction-nya itu nih. Bisa dimasukkan berapa hari itu melakukan timbunan itu misalnya gitu kan.
Itu nanti kalau misalnya pakai parameter Android A itu sepertinya agak agak ngaruh ini nanti. Tapi kalau misalnya Android C itu mau berapa hari juga nggak ngaruh kayaknya nih. Jadi kita taruh aja asumsinya nol. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman itu melakukan penimbunan asli di lapangan ya, itu kalau bisa nanti berapa lamanya itu juga masuk ke sini, ke simulasi ini gitu ya, ke posisi ini. Jadi misalnya penimbunan 1 meter dilakukan seminggu, ya udah tulis 7 hari berarti di situ. Ya, karena di sini kita sebagai contoh ya udah nol aja lah. Andrin ini ya kan, Andrin C. Kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti itu, ini ya simulasinya. Oke, kita lanjut kalkulasi. Kita klik ini. Ini bisa kita lihat nih posisinya ini lagi untuk safety factor. Jadi safety factor itu yang ini ya. Sigma MSF itu ya. Jadi kira-kira begitu. Ini terima kasih ya kemarin siapa Pak siapa itu Mas siapa itu memberikan masukan ini. Jadi ya udah kita coba bikinkan video ini. Yang mudah-mudahan bantu ya. Jadi kemarin masukannya coba bikin Pak minta tolong bikin gitu kan timbunan yang pakai roller dari bawahnya ada pipa gitu. Tentu saya juga pernah kan melakukan case yang mirip-mirip seperti itu. Ya kira-kira simulasinya kurang lebih seperti ini ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di area existing ya, misalnya di plan misalnya plan kilang atau apa gitu, misalnya mau pakai kren gitu kan, angkat-angkat kren ternyata di bawahnya ada pipa gitu. Nah, itu mungkin bisa disimulasikan juga dengan menggunakan ini gitu. Biasanya tuh kalau saya kemarin tanyain sama owner juga seperti itu. Ini gimana ini? Pengaruh nggak pipa bawah ini gini 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 gini. Nah, itu nanti kita cek gitu kan. Nah, nanti hasil simulasi ini kan ketemunya nanti berapa deformasinya tuh yang terjadi di pipa tuh. Satu deformasi, yang kedua bending momennya berapa. Nah, itu nanti kita sodorkan ke tim piping. Kira-kira kalau misalnya pipanya dia itu terkena beban sebesar itu, ngaruh nggak nanti tuh? Ngaruh nggak kira-kira pipanya nanti nasibnya gimana itu nanti? Nah, itu perlu didiskusikan. Nanti itu biasanya dihitung ulang sama tim piping itu kalau urusan seperti itu ya. Tapi dari tim sipil kira-kira begini biasanya atau tim geotekniknya. Nah, ini kalkulasinya udah mau selesai ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, kira-kira ini udah selesai ya. Kalau udah centang hijau semua seperti ini berarti itu sukses ya. Tadi saya sebelumnya melakukan simulasi ya, simulasi sebelum melakukan tutorial ini saya melakukan simulasi dulu. Nilai C-nya tuh saya bikin dua, CU-nya itu. CU untuk tanah timbunan. Dan ternyata dia cuma sampai timbunan 4. Timbunan 5-nya gagal gitu kan. Nah, ini saya naikkan sedikit jadi berapa tadi? 3 ya. Nah, itu bisa. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat ini di sini, kita klik ini. Kaca pembesar. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya ini kita lihat nih deformasi, total displacement, kita bikin total gini. Nah, kira-kira ini ya kita lihat di sini nih. Ini nih. Ini yang kita lihat pertama sekarang ini adalah kalau mau dari awal nih ya. Nih, pemadatan subbase. Nah, ketika dikasih pemadatan seperti ini, kira-kira itu ketika di atas pipa ini jaraknya nih kalau kita lihat tool cross section. Nih, distance instrument ya. Kira-kira dari topnya itu berapa jaraknya? Dari sini ke sini. Ini kira-kira jaraknya tuh segini. Delta Y. 1 meter aja nih berarti. Kira-kira. Delta Y. Delta Y. Deform. Ya, 1 meter. Kira-kira 1 meter. Jadi dari sini ke top ini kira-kira 1 meter. Oke. Kita close dulu lah. Enak dilihat. Oke. Kita ulangi lagi. Nah, kita ulang. Ini kita deformasi. Total deformation U. Ini akibat pemadatan subbase kira-kira begini. Ya. Kemudian ini settlement secara umum ya, bukan settlement pipanya toh ya, tapi ini settlement tanah ini. Tanah ini. Nah, ini adalah skalanya kira-kira berwarna-warna ini. Ini akibat subbase, kemudian timbunan pertama ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian timbunan kedua dia makin melebar.
kemudian timbunan ketiga, ini kira-kira begini timbunan 3, kemudian akibat timbunan 4, kemudian akibat timbunan 5. Nah, jadi kalau yang muncul di sini, ini yang bawah ini, total maksimum displacement ini merupakan deformasi yang terjadi pada permukaan tanah ini. Sesuai warna ya. Kalau pipanya itu bukan yang ini. Kalau pipanya, kalau mau tahu pipanya tuh displacementnya berapa, coba kita ulangi lagi dari ini ya, pemadatan subbase gitu kan. Kita klik ini nih. Karena dia struktur ya, bersifat struktural, kayak plat kita bisa klik. Nah, jadi muncul ini. Nah, ini dia pipanya tuh kira-kira tuh terdeformasinya akibat tadi beban si anu itu tadi apa? Roller gitu dengan kurang lebih jarak 1 meter tuh kira-kira tuh 1,38 cm ya. Nah, kemudian kemudian pada timbunan pertama ditambah roller, timbunan 1 meter tambah roller itu turun total itu jadi 3 sentian lah ya. Dan seterusnya. Timbunan 2 meter, ini timbunan 3 meter, timbunan 4 meter, ini SF ya, salah. Timbunan 4 meter, 10 cm. Timbunan 5 meter. Nah, timbunan 5 meter itu pipa itu total ya, total dari keseluruhan timbunan itu adalah 13 cm itu totalnya itu. Jadi pertama kali tadi di roller di sini, cuman roller top, sampai dengan timbunan 5 meter per roller di atasnya itu total adalah 13,5 cm. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin tahu sebenarnya displacement pipa itu per tahapan konstruksinya itu berapa, tinggal dilihat di sini aja. Deformation, kemudian di sini lihat di uh, phase displacement ya. Phase displacement arah misalnya kalau vertikal itu kan Y kan. Jadi ini. Nah, ini masing-masing fase nih. Ini coba kita lihat dari posisi pertama, pemadatan subbase dulu kan. Nah, dia akibat pemadatan subbase itu dia turunnya cuma 6 mili. Ya kan? Gara-gara itu tok. Nah, ini gara-gara timbunan pertama tok gitu. Ini turunnya itu 1,9 cm. Ini penurunan akibat eh, timbunan dan roller tok gitu kan. Yang tahap sebelumnya nggak dihitung. Kemudian ini timbunan kedua ya. Ini akibat timbunan kedua itu sekitar 2 cm. Jadi timbunan ketiga. Jadi ini timbunan apa akibat penurunan akibat masing-masing timbunan ya. Bukan di total dari timbunan 1, 2, 3 enggak. Tapi kalau kita klik di sini timbunan 3 berarti ini penurunan akibat timbunan ketiga. Jadi penimbunan 1, 2 itu nggak dihitung di sini. Nilainya tuh nggak ditambahkan di sini. Tapi ini hanya untuk timbunan ketiga dan ditambah beban. Tuh. Sampai dengan timbunan kelima. Nah, timbunan kelima itu juga nambahnya gini. Jadi kira-kira tuh nambahnya sekitar 2 sentian lah untuk masing-masing tahapan. Kita kira-kira begitu. Itu untuk melihat timbunannya. Nah, sekarang untuk gaya-gayanya ya. Sekarang untuk gaya-gayanya. Berapakah gaya yang terjadi di itu, di pipa itu? Kita lihat di kayak force, kemudian axial force. Nah, ini nih gaya-gaya yang terjadi di pipa itu, ya tinggal kita klik aja di masing-masing tahapan kan. Masing-masing tahapan kita cek dia gayanya sebenarnya berapa. Kalau misalnya langsung ekstrim, taruhlah yang kelima ya. Timbunan kelima ini totalnya. Ya kira-kira tuh pipa itu kena gaya normal ini. Axial force-nya itu kira-kira tuh 62 kilonewton. Kira-kira ya. Kira-kira ya masuk akal kan. Sebenarnya kan timbunan itu aja beratnya udah berapa tuh? Timbunan itu beratnya aja tadi berat jenisnya aja ada 17. 17 dikali 5 udah berapa tuh? 80-an kan? Ya kan sekitar 80 ya. Kalau misalnya di sini kena sekitar 62 ya masuk akal sebenarnya. Karena kan dia sebenarnya gayanya tuh nggak benar-benar ditampung sama dia semua, tapi kan dia sebenarnya terdistribusi. Coba kita lihat di sini ya, timbunan satu. Ini gede, karena dia jaraknya deket, jarak deket kan, jadi gede. Makin jauh kan harusnya tuh jaraknya makin kecil ya, dia influennya tuh makin kecil, makin dalam gitu maksudnya dari posisi timbunan itu harusnya makin kecil. Nah, itu untuk gaya force. Shear force-nya juga kita lihat di sini. Ini shear force. Kemudian ini adalah bending moment. Nah, gaya-gaya inilah yang nanti bisa kita kasihkan ke tim piping, tim pipa-pipaan itu. Dikasihkan ke mereka gaya-gayanya hasil analisa deformasi sekian, gaya-gaya sekian, tolong di running dengan menggunakan software piping.
kira-kira pipa existing itu masih aman nggak. Jadi kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk case di mana eh, timbunan di bawahnya itu ada pipa existing. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira gimana teman-teman di sini? Bingung nggak ya kira-kira? Nah, siapa tahu nanti teman-teman di situ ada ini ya, ada pengalaman atau gimana, bisa tentang yang ini ya, pekerjaan seperti ini, bisa disampaikan di kolom komentar mungkin, atau mungkin saya ada salah dalam menyampaikan, ada yang kekeliruan, minta tolong dikoreksi juga. Kan bukan berarti saya yang paling ngerti kan di sini kan, bisa aja yang nonton ini kan jauh lebih ngerti, makanya mungkin saya ada salah, minta tolong dikoreksi supaya kita sama-sama lebih paham menggunakan software inilah ya. Jadi supaya nggak salah-salah nanti ketika penerapan di lapangan. Jadi kalau teman-teman ada saran lagi, kira-kira apa, ya boleh ya disampaikan. Kalau misalnya memang saya bisa, ya kenapa tidak kan kayak gitu. Insya Allah ya dibikin, bisa dibuat gitu kan. Kalau ada waktu sama kesempatan kan seperti itu. Jadi demikian teman-teman ya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Silakan sampaikan di kolom komentar. Jika memang ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain ya. Saya kira demikian. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.